Sementara itu, pemirsa, warga Amerika Serikat memilih presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2021 hingga 2025. Sebagian besar warga telah menggunakan opsi untuk pemungutan suara lebih awal, termasuk diaspora Indonesia. Dan berikut laporan reporter TV One di Amerika Serikat, Yandri Subekti untuk Anda. Jumlah surat suara yang telah masuk, yang telah diberikan melalui pos surat, maupun mereka yang datang secara langsung di TPS-TPS di beberapa negara bagian yang telah dibuka lebih awal, lebih dari separuh jumlah pemilih pada Pilpres 2016 yang lalu. Demikian juga dengan diaspora Indonesia yang telah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi, antusias untuk memberikan suaranya menentukan calon presiden ataupun presiden Amerika Serikat periode mendatang seperti yang diharapkan mereka. Antusiasme pemilih untuk Pilpres Amerika tahun ini memang lebih tinggi daripada di Pilpres lalu. Ada persaingan cukup ketat antara pendukung kedua calon presiden, sehingga para pemilih bersemangat untuk pemungutan suara lebih awal. Diaspora Indonesia, Indra Dharma, yang juga sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, telah memilih lebih awal. Bapak asal Medan ini menjatuhkan pilihan pada calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. Biden itu mau menjadi pemimpin untuk Amerika, untuk kedua warna. Jadi bukan hanya untuk satu warna saja gitu. Jadi dalam masa-masa kampanye yang dilontarkan dari sisi yang satunya lagi itu lebih ke arah warna gitu. Jadi saya lebih melihat untuk nasionalis patriotisme seorang warga negara yang baik di Amerika ini. Lain lagi pilihan Lianto Suhardi. Diaspora asal Surabaya yang juga telah menjadi warga negara Amerika Serikat ini berharap Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden. Presiden Trump membawa kedamaian di dunia, terbukti dengan tidak ada perang selama hampir 4 tahun beliau memerintah dan mendapatkan 4 nominasi hadiah Nobel perdamaian. Beliau menghabiskan ISIS dan kepalanya al-Baghdadi dan juga Jenderal Iran Soleimani yang mendukung terorisme. Beliau memprioritaskan warga Amerika di atas warga asing untuk pekerjaan-pekerjaan di Amerika. Lianto adalah warga Texas, salah satu negara bagian yang menjadi perebutan antara kubu Republik dan Demokrat. Dari Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita tahu penghitungan suara sudah mulai dilakukan sejak beberapa jam yang lalu dan kita akan tampilkan kepada Anda ini hasil penghitungan sementara suara electoral vote di Amerika Serikat yang digali dari berbagai sumber. Dari Fox News, Anda bisa melihat saat ini berapa perbedaan electoral vote antara Trump dan juga Biden. Ini Trump menggaet suara 109 electoral vote, sedangkan untuk Joe Biden ini 129 electoral vote. Ini akan terus berubah pemirsa karena kita ketahui masing-masing orang ini harus kemudian melebihi angka electoral vote lebih dari 270 suara. Dan ini ada dari satu sumber, kita coba nanti melihat lagi dari beberapa sumber lainnya. Seperti apa perubahannya karena kita ketahui banyak sekali ini media yang juga sama-sama memperlihatkan adanya gerakan dari masing-masing electoral vote dari tiap calon presiden ini. Nah, dan kalau yang tadi kita sama-sama melihat electoral vote, sekarang masih dari sumber yang sama, dari Fox News. Anda melihat popular vote atau yang merupakan vote ataupun suara yang diambil dari masing-masing warga Amerika Serikat. Anda bisa melihat kedudukan Trump dan juga Biden. Trump mendapatkan persentase suara ini 50,30%. Sedangkan Joe Biden ini mendapatkan 48,20%. Perlu dicatat pemirsa, sebetulnya perbedaan suara antara popular vote dan juga electoral vote ini akan kita analisa lebih lanjut. Sekarang kita akan coba lihat lagi seperti apa suara dari electoral vote dan juga popular vote yang sudah dikumpulkan oleh media lainnya dari NBC. Berikut pemirsa, ada electoral vote untuk Trump dan juga Biden. Trump mendapatkan 72 electoral vote, sedangkan untuk Biden
ini 89 electoral vote. Masih cukup jauh sebetulnya sampai di angka 270. Kita akan tunggu seperti apa, mungkin beberapa jam ke depan masih ada peningkatan untuk kedua calon presiden ini. Nah, tadi dari Fox News sudah, dari NBC sudah, kita simak sekarang dari media lain, dari Reuters, seperti apa data yang sudah digali pemirsa. Nah, ini untuk electoral vote untuk Donald Trump ada di angka 72. Sedangkan untuk Joe Biden ada di angka 89. Cukup unggul sedikit, tapi ini memang cukup bisa berubah dalam kurun waktu beberapa jam ke depan. Dan selanjutnya dari electoral vote ini kita bergerak lagi melihat seperti apa sebetulnya detailnya popular vote-nya, suara yang diambil dari masing-masing warga Amerika Serikat di tiap negara bagian. Kita lihat pemirsa. Ya, nanti akan coba kita lihat lagi seperti apa perkembangannya. Sekarang saya mau ajak Anda pemirsa untuk mengetahui sebetulnya perkembangannya seperti apa, karena kita ketahui sudah sejak beberapa jam yang lalu penghitungan suara dilakukan dan tadi Anda sudah melihat juga sebetulnya ada peningkatan baik itu untuk Donald Trump ataupun untuk Joe Biden di beberapa media khususnya untuk electoral vote dan juga popular vote. Nah, kita langsung sapa Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yandri, berarti selamat malam waktu Amerika Serikat ya di sana. Selamat malam, Ami. Iya. Saat ini pukul 10:12 di kota New York. Iya. Sebelumnya informasikan di mana saat ini saya berada adalah tepat di belakang ini adalah gedung Donald Trump yang dulu sempat ataupun yang tinggal di lantai atas. Namun sekarang seperti ketahui Donald Trump memilih untuk menjadi warga negara Florida dan kemarin memberikan suaranya di sana. Dan seperti yang Anda saksikan ini, puluhan polisi bersiaga, tidak seperti biasanya di sekitar Jalan Fifth Avenue antara Madison Avenue dengan beberapa blok ke belakang ini dijaga begitu ketatnya. Tadi terlihat ada 6 truk berisi pasir untuk mengantisipasi adanya apabila ada aksi demonstrasi atau protes, karena bangunan ini, Trump Tower ini merupakan simbol dari Trump dan banyak sekali beberapa peristiwa di sini demonstrasi maupun penulisan beberapa waktu yang lalu atas demonstrasi dari warga kulit hitam. Dan sekitar 1 jam yang lalu seluruh TPS di kota New York ini ditutup dan seperti yang disampaikan tadi mulai terlihat penghitungan suara dari masing-masing negara bagian dan bahkan tadi Andi juga sempat menyebutkan sumber-sumber dari beberapa media mengenai hasil pemungutan suara. Namun jangan salah, hasil penghitungan itu adalah merupakan dari hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dilakukan hari ini karena sangat mudah sekali untuk langsung diketahui. Namun untuk Pilpres tahun ini banyak sekali warga Amerika Serikat yang memberikan suaranya melalui pos surat dan juga beberapa negara bagian telah melakukan pemilihan lebih awal atau membuka TPS-nya lebih awal dan ini jumlahnya tidak main-main. 1 minggu yang lalu ini sudah lebih dari 50% dari total pemilih atau jumlah surat suara pada pemilu 2016 yang lalu. Luar biasa sekali banyaknya dan ini potensinya sangat besar untuk merubah dari hasil perhitungan suara seperti yang tadi disampaikan. Dan ini sudah beberapa pengamat memberi atau memprediksikan bahwa hasil perhitungan hari ini mungkin satu kandidat presiden ini unggul, namun berjalan dengan seiringan waktu, surat suara diterima oleh panitia pemilu mulai dihitung, terutama dari negara-negara bagian yang mengalami kesulitan untuk menerima ataupun menghitung dari surat suara yang masuk, ini tentunya akan sangat jauh berbeda dan ini merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan untuk Pilpres tahun ini karena saat ini Pilpres Amerika Serikat ini memang belum pernah terjadi sistem yang ataupun peristiwa seperti ini, terlebih karena COVID-19 di mana banyak sekali warga Amerika Serikat yang terkendala untuk memberikan suara. Namun dengan adanya kemudahan fasilitas pemberian surat suara melalui pos maupun pemilihan
ataupun TPS yang dibuka early seperti di kota New York ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat membantu sekali, dan hari ini juga di beberapa TPS ini tidak terlihat begitu banyak kerumunan. Ini mungkin karena sudah banyak warga di kota ataupun di negara bagian ini yang sudah memberikan suaranya dalam 1 minggu, dan ini tentunya kabar baik juga. Banyak sekali warga Amerika Serikat yang memberikan suaranya karena tenggang waktu yang lama. Jadi jangan kaget nanti apabila banyak sekali perubahan dari hasil perhitungan suara dari beberapa hari ke depan dari hasil penghitungan suara hari ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka perlu waktu penghitungan suara, terlebih surat-surat suara yang dikirim oleh warga negara Amerika dari berbagai daerah. Iya. Yandri, kembali ke studio. Iya baik, Yandri tadi ada sebutkan memang ada beberapa negara bagian yang baru akan mulai memverifikasi kemudian pos suratnya, kemudian baru melakukan tabulasi setelah selesai tanggal 3 November ini. Ini ada di negara bagian mana saja dan seberapa hal ini akan kemudian mempengaruhi kapan kira-kira keluarnya ataupun selesainya penghitungan suara keseluruhan untuk Pilpres kali ini, Yandri? Iya, mungkin sebagai gambaran ya, Pilpres di Amerika Serikat ini sistemnya beda sekali dengan di Indonesia, karena di Indonesia istilahnya dengan popular vote, namun di Amerika ini bukan dihitung per kepala atau per surat, ya? Namun berdasarkan electoral vote, dan ini cukup rumit juga, dan setiap negara bagian mempunyai kendala yang berbeda, terutama saat ini di tengah COVID-19 ini. Banyak sekali kendala di lapangan, terutama seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk Pilpres tahun ini banyak sekali warga Amerika Serikat yang menggunakan hak pilihnya melalui surat, dan kendalanya diantaranya adalah pendistribusiannya, kemudian juga terbatasnya sarana transportasi dan penyebaran, sehingga beberapa negara bagian ini cukup sulit juga untuk menyebutkan spesifikasi negara bagian mana saja. Namun beberapa negara bagian yang luas, terutama ini negara-negara bagian swing state yang belum jelas mana merupakan blue state maupun red state ataupun negara bagian yang demokratik atau republikan. Ini tentunya juga sangat mempengaruhi nanti hasil penghitungan suara atau keputusan ataupun diketahuinya siapa yang memperoleh electoral vote yang lebih banyak. Dan saat ini juga berbagai ataupun beberapa negara bagian sedang mengajukan ataupun meminta kepada pengadilan untuk memperpanjang tenggat waktu ataupun proses penerimaan hingga penghitungan, sehingga surat suara tersebut diakui dan diperhitungkan. Jadi benar-benar merupakan perwakilan ataupun keinginan dari warga Amerika Serikat untuk menentukan siapa presiden Amerika Serikat sebenarnya. Jadi mungkin untuk Pilpres tahun ini banyak yang memprediksikan lebih membutuhkan waktu lama untuk diketahui siapa presiden Amerika Serikat yang dipilih oleh warga Amerika Serikat. Amin. Baik, terima kasih banyak Yandri informasinya dari New York, Amerika Serikat. Nanti kita akan kembali perbaharui seperti apa tadi kata Yandri sudah disebutkan, karena masih akan ada perubahan-perubahan yang memang cukup sangat jauh begitu, karena yang dihitung saat ini yang muncul dalam penghitungan electoral vote tadi adalah suara yang masuk dari mereka yang memberikan suaranya di TPS atau menuju ke TPS langsung. Jadi tidak menggunakan mail-in ataupun pos suara. Nanti pemirsa kita akan kembali memperbaharui informasi seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.